الأعداء ناديت يا الله ما خاب فيه. Sahabat Imtiaz Tour, kami mempersembahkan program Umroh plus Jordan, Aqsa, Mesir. Sebuah perjalanan menapaki jejak para nabi, meniti kilas balik sejarah kiblat pertama umat muslim, menyaksikan karya-karya menakjubkan dari peradaban bangsa Arab Nabatea di Jordan, serta mengunjungi Mesir untuk melihat peninggalan masa kegelapan dan tumbuhnya peradaban Islam yang melahirkan tokoh-tokoh besar muslim yang nantinya membawa Mesir pada masa kejayaannya. Berikut ulasannya. City Tour Jordan. Jordan adalah pusat sejarah peradaban masa kuno, jejak para nabi, dan kaya akan sejarah Islam. Jamaah akan mengunjungi Gua Ashabul Kahfi atau Gua 7 Pemuda adalah tempat yang disebutkan dalam Al-Quran di mana 7 pemuda beriman bersembunyi dari kejaran penguasa zalim dan ditidurkan di dalam gua selama ratusan tahun hingga masa kegelapan penguasa tersebut telah berubah. Gua tersebut terletak di desa Al-Rajib, Amman, Yordania, serta dianggap paling sesuai dengan deskripsi Al-Quran. Petra, kota mawar atau kota batu merah. Selain Gua Ashabul Kahfi, jamaah juga akan mengunjungi Petra, yaitu sebuah mahakarya ukiran tebing yang dibuat oleh bangsa Arab Nabatea pada masanya. Bangsa yang modern pada zamannya ini terkenal akan karya seninya yang langsung dipahat di dinding tebing batu. Selain itu, Petra juga dikenal sebagai kota yang hilang karena lokasinya yang tersembunyi di antara pegunungan. Pohon Sahabi, pohon sahabat Nabi. Pohon sahabi yang juga dikenal sebagai pohon sahabat Nabi atau pohon Al-Muqayyawiyah. Pohon ini terletak di utara Yordania dan diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad kecil berteduh saat melakukan perjalanan bersama pamannya, Abu Thalib. Pohon ini menjadi terkenal karena dianggap sebagai satu-satunya sahabat Nabi yang masih hidup hingga saat ini. Ziarah Bilal bin Rabah, muazin terkenal pada zaman Nabi. Bilal lahir di Mekah dari ibu bernama Hamamah, seorang budak berkulit hitam dari Habasyah, Ethiopia. Ayahnya juga seorang budak. Bilal menjadi budak milik Umayyah bin Khalaf, seorang tokoh Quraisy yang keras memusuhi Islam. Bilal memeluk Islam di awal dakwah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menunjuknya sebagai muadzin di Madinah. Suaranya yang indah dan lantang membuatnya dikenang sepanjang sejarah. Bilal bin Rabah dikenang sebagai simbol keteguhan iman, anti diskriminasi ras, dan keberanian mempertahankan kebenaran. Ziarah Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu adalah salah satu sahabat Nabi yang termasuk as-sabiqunal awwalun atau orang-orang yang pertama masuk Islam. Ia seorang ahli bisnis yang sangat dermawan, bahkan seluruh kekayaannya ia gunakan untuk jihad dan membantu umat. Ia juga menyumbang 500 ekor kuda dan 1.500 unta untuk pasukan Islam pada perang Tabuk. Sifatnya sangat tawadu, meski kaya raya ia tetap sederhana. Abdurrahman bin Auf adalah teladan dalam kejujuran bisnis, kedermawanan, dan pengorbanan untuk agama. Ziarah Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib. Zaid bin Haritsah bin Syarahbil Al-Kalbi adalah seorang panglima perang. Dalam perang Mu'tah, beliau menjadi komandan utama pasukan muslim menghadapi Romawi. Zaid gugur sebagai syahid di medan perang tersebut. Ja'far bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib adalah sepupu Nabi Muhammad dan kakak dari Ali bin Abi Thalib. Dalam perang Mu'tah, Ja'far menggantikan Zaid bin Haritsah ketika Zaid gugur. Ia memegang panji Islam dengan penuh keberanian hingga kedua tangannya terputus, lalu ia memeluk bendera dengan lengannya yang tersisa sampai syahid. Ziarah Abdullah bin Rawahah. Abdullah bin Rawahah bin Sa'labah al-Ansyari al-Khazraji. Beliau berasal dari kaum Khazraj, yaitu salah satu kabilah besar di Madinah dan merupakan sahabat Ansyar yang pertama kali masuk Islam. Ia dikenal sebagai penyair Islam. Syair-syairnya digunakan untuk membela dakwah Islam dan menangkis ejekan kaum musyrikin. Ia juga turut serta dalam banyak peperangan bersama Rasulullah. Pada perang Mu'tah, beliau ditunjuk Rasulullah sebagai salah satu dari 3 panglima utama setelah Zaid bin Haritsah dan Ja'far bin Abi Thalib. Saat kedua panglima sebelumnya gugur, bendera Islam berada di tangannya. Abdullah memimpin pasukan dengan penuh keberanian. Beliau akhirnya gugur syahid di medan perang Mu'tah melawan pasukan Romawi. Rasulullah sangat memuji beliau dan sahabat-sahabat yang gugur di Mu'tah sebagai syuhada mulia. Abdullah bin Rawahah dikenal dengan doa dan syairnya yang menggetarkan hati. Misalnya sebelum gugur ia berdoa, "Ya Allah, jika aku masih hidup, jagalah aku dari fitnah. Jika aku mati, muliakanlah aku dengan syahadah." Ziarah Nabi Musa di Padang Yudea. Nabi Musa adalah salah satu nabi besar dari kalangan Bani Israel yang diutus Allah untuk mengajak kaumnya menyembah hanya kepada Allah dan membebaskan mereka dari penindasan Fir'aun. Beliau termasuk dalam golongan ulul azmi atau nabi dengan keteguhan luar biasa. Allah mengutus Nabi Musa untuk menyampaikan risalah kepada Fir'aun dan Bani Israel. Nabi Musa diberi mukjizat berupa tongkat yang bisa berubah menjadi ular dan tangan yang bercahaya. Mukjizat paling terkenal adalah ketika Nabi Musa membelah Laut Merah untuk menyelamatkan
menyelamatkan Bani Israel dari kejaran Fir'aun. Di Gunung Sinai, Musa menerima kitab Taurat sebagai pedoman hidup bagi Bani Israel. Namun, banyak dari mereka tetap membangkang, bahkan menyembah patung anak sapi ketika Musa meninggalkan mereka untuk sementara. Karena kedurhakaan Bani Israel, mereka dihukum Allah berkelana selama 40 tahun di Padang Tih. Musa terus membimbing mereka dengan sabar. Beliau membimbing mereka dalam menjalankan syariat Allah dan mengajarkan nilai-nilai kebaikan. Nabi Musa wafat di Padang Tih sebelum memasuki tanah suci Palestina. City Tour Masjidil Aqsa. Al-Quds adalah wilayah sakral Palestina yang mengandung banyak sejarah dari 3 agama, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi, disertai dengan tempat peribadatannya. Jamaah akan salat di Masjid Qibli, yang juga dikenal sebagai Al-Jami Al-Aqsa, yang merupakan bangunan utama yang terletak di kompleks Masjid Al-Aqsa di Yerusalem, Palestina. Lebih tepatnya, Masjid Qibli berada di sisi selatan kompleks tersebut. Wisata sekitar kota suci Yerusalem. Wisata sekitar kota suci Yerusalem juga meliputi kunjungan ke tempat-tempat bersejarah di sekitar Masjidil Aqsa. Jamaah akan melewati beberapa bangunan bersejarah, pasar oleh-oleh, juga kunjungan ke Masjid Umar. Masjid Umar di Masjidil Aqsa bukanlah sebuah masjid yang berdiri secara fisik di dalam kompleks Masjidil Aqsa. Namun Masjid Umar bin Khattab adalah sebuah masjid yang terletak di dekat gereja Makam Kudus. Masjid ini dibangun untuk mengenang peristiwa penyerahan Yerusalem kepada umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab pada tahun 638 Masehi. Kunjungan ke Gereja Makam Kudus. Gereja Makam Kudus adalah sebuah gereja Kristen yang terletak di kota tua Yerusalem, yang oleh umat Kristen diyakini sebagai lokasi penyaliban dan pemakaman Yesus Kristus, serta tempat kebangkitannya. Dibangun pada abad keempat oleh Kaisar Konstantinus Agung di atas situs yang diyakini sebagai makam Yesus. Gereja ini menjadi salah satu situs peziarahan tersuci bagi umat Kristen di seluruh dunia. Shalat di dalam Kubah Syakrah atau Dome of the Rock. Kubah Syakrah adalah bangunan berbentuk segi 8 dengan kubah emas, terletak di tengah kompleks Al-Aqsa. Di dalamnya terdapat batu Syakrah yang diyakini sebagai tempat Nabi Muhammad SAW melakukan Isra Mi'raj dan tempat berdirinya bait suci pertama dalam tradisi Yahudi. Tempat ini sering disalahartikan sebagai Masjid Al-Aqsa karena warna kubahnya yang mencolok. Shalat di dalam Masjid Al-Buraq atau Masjid Buraq. Masjid Al-Buraq atau Buraq adalah sebuah masjid kecil yang terletak di sudut barat daya kompleks Masjid Al-Aqsa di kota tua Yerusalem. Masjid ini diberi nama Buraq karena dipercaya sebagai tempat Nabi Muhammad SAW menambatkan hewan kuda bersayap yang bernama Buraq yang menemaninya dalam perjalanan Isra Mi'raj, yaitu perjalanan spiritual dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa. Pada dinding masjid ini terdapat cincin besi yang dipercaya menjadi tempat Buraq diikat. Kompleks City Tour Hebron, Al-Khalil. Hebron adalah nama lain dari Al-Khalil. Kota ini terletak di tepi barat, Palestina. Ia merupakan salah satu kota terbesar di tepi barat atau sekitar 30 km di selatan Yerusalem. Kita akan banyak berjumpa dengan warga sekitar saat menuju Masjid Ibrahim atau Al-Khalil. Kota ini juga ramai dikunjungi, sebab di kota ini terdapat makam para nabi, termasuk Nabi Ibrahim alaihi salam, yang membuat kota ini dinamakan Al-Khalil atau sebutan bagi Nabi Ibrahim, yaitu Khalilullah. Salat di Masjid Al-Khalil, serta ziarah makam Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Kota Hebron atau Al-Khalil adalah kota di mana Nabi Ibrahim alaihi salam dan keluarganya, termasuk Nabi Ishak alaihi salam dan Nabi Yakub alaihi salam pernah tinggal. Di kota Hebron kita akan salat dan berziarah ke Masjid Ibrahimi atau Al-Haram Al-Ibrahimi, di mana terdapat makam Nabi Ibrahim dan istrinya Sarah, makam Nabi Ishak dan istrinya Rifqah, serta makam Nabi Yakub dan istrinya Leah. City Tour Mesir. Mesir adalah salah satu negeri tertua di dunia yang memiliki sejarah panjang, peradaban agung, dan warisan budaya yang luar biasa. Negeri ini sering disebut sebagai hadiah Sungai Nil karena kehidupan masyarakatnya sejak ribuan tahun lalu sangat bergantung pada aliran sungai tersebut. Makan malam di Nil Cruise. Makan malam di Nil Cruise adalah salah satu pengalaman paling berkesan ketika berkunjung ke Kairo. Kapal pesiar mewah ini akan menyusuri Sungai Nil pada malam hari. Biasanya sekitar 2 jam pelayaran dari dermaga di Kairo. Dari atas kapal, tamu bisa melihat gemerlap lampu kota Kairo, jembatan, dan siluet bangunan bersejarah. Jamaah akan mendapatkan suasana romantis, cocok untuk pasangan, keluarga, maupun grup tur. Dari dek kapal bisa menikmati angin malam sambil memandang Sungai Nil yang tenang. Museum Nasional Peradaban Mesir. Aula Mumi Firaun di Museum Nasional Peradaban Mesir atau NMIC di Kairo resmi dibuka untuk publik sejak 18 April 2021. Di sini dipamerkan mumi raja dan ratu Mesir kuno yang paling terkenal. Selain itu, ada juga Grand Egyptian Museum atau GEM di Giza yang mulai dibuka sebagian sejak Oktober 2024 dan akan dibuka sepenuhnya pada 3 Juli 2025. Museum ini akan menjadi salah satu museum arkeologi terbesar di dunia, menampilkan sekitar
sekitar 100.000 artefak, termasuk harta karun Raja Tutankhamun dan patung Firaun Ramses II. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi. Benteng Salahuddin Al-Ayyubi, atau lebih dikenal dengan Citadel of Saladin, adalah salah satu benteng bersejarah yang sangat terkenal di Kairo, Mesir. Dibangun pada tahun 1176 Masehi oleh Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, seorang pemimpin besar umat muslim yang terkenal dalam Perang Salib. Tujuannya adalah untuk melindungi Kairo dari ancaman pasukan salib dan serangan luar. Benteng ini terletak di Bukit Mokatam, sehingga memiliki posisi strategis dengan pemandangan luas ke seluruh kota Kairo. Makam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i adalah salah satu ulama besar Islam yang sangat berpengaruh, khususnya dalam bidang fikih. Beliau dikenal sebagai pendiri mazhab Syafi'i, salah satu dari 4 mazhab besar dalam Islam. Beliau lahir di Gaza, kemudian ibunya membawanya ke Makkah agar tumbuh dekat dengan tanah suci. Sejak kecil, Imam Syafi'i sudah hafal Al-Quran pada usia 7 tahun, dan kitab Al-Muwatta karya Imam Malik pada usia 10 tahun. Imam Syafi'i dikenal sebagai penyusun ilmu ushul fikih secara sistematis melalui kitab terkenalnya Ar-Risalah. Beliau menggabungkan metode Ahlur Ra'yi seperti mazhab Hanafi dan Ahlul Hadits seperti mazhab Maliki sehingga melahirkan metode pertengahan yang lebih seimbang. Piramida dan patung Sphinx. Piramida dan Sphinx adalah dua ikon terkenal Mesir kuno yang masih berdiri megah hingga saat ini. Piramida Mesir adalah bangunan monumental yang digunakan sebagai makam raja-raja Firaun pada zaman Mesir kuno, dan yang paling terkenal adalah Piramida Giza di Kairo. Patung Sphinx Agung di Giza adalah patung batu kapur raksasa berbentuk tubuh singa dengan kepala manusia. Tinggi patung tersebut sekitar 20 meter dan panjangnya 73 meter. Patung tersebut dipercaya melambangkan kekuatan singa dan kebijaksanaan manusia. Wajah yang nampak pada Sphinx diduga menyerupai wajah Firaun Khafre. Patung ini juga berfungsi sebagai penjaga kompleks piramida. Hingga sekarang, piramida dan Sphinx menjadi daya tarik wisata utama Mesir sekaligus simbol peradaban Mesir kuno yang penuh misteri. Toko papirus dan toko parfum Mesir. Papirus adalah kertas kuno pertama di dunia, ditemukan oleh bangsa Mesir kuno lebih kurang 5.000 tahun lalu. Kertas ini terbuat dari batang tanaman papirus yang tumbuh di tepi sungai Nil. Di toko papirus Mesir, wisatawan bisa melihat demo langsung cara pembuatan papirus secara tradisional, mulai dari memotong batang, merendam, hingga menekannya menjadi lembaran. Mesir sudah terkenal sebagai penghasil parfum sejak zaman Firaun. Cleopatra sendiri dikenal menggunakan parfum dari bunga lotus dan mawar. Pengunjung sering mendapat penjelasan interaktif dan kesempatan mencium aroma berbeda, bahkan bisa memesan campuran parfum sesuai selera. Belanja di Pasar Khan El Khalili. Pasar ini dibangun pada era Kerajaan Mamluk antara abad ke-14 hingga 15, tepatnya antara tahun 1382 hingga 1389 oleh Jaharkas Al-Khalili. Berlokasi di pusat Islamic Kairo, dekat dengan Masjid Al-Husain dan Universitas Al-Azhar, serta Istana Fatimiyah kuno. Lorongnya sempit dan berliku, dikelilingi pintu-pintu tua dan lengkungan artistik khas Mamluk yang masih terpelihara. Atmosfernya memang seperti mall medieval, yang hidup dengan aroma rempah, warna-warni lampu, dan kegembiraan jual beli. Masjid Amr ibn al-Ash. Masjid Amr ibn al-Ash adalah masjid pertama yang dibangun di Mesir dan seluruh Afrika. Letaknya di kawasan Fushat, Kairo Lama, dekat benteng Babylon Koptik. Pada tahun 641 Masehi atau tahun 21 Hijriah, setelah penaklukan Mesir oleh umat Islam di bawah pimpinan Amr ibn al-Ash, yaitu seorang sahabat Nabi Muhammad, beliau mendirikan masjid ini sebagai pusat ibadah dan pemerintahan. Awalnya masjid ini sangat sederhana, hanya berupa bangunan persegi panjang dari bambu, lumpur, dan pelepah kurma, tanpa menara, tanpa mihrab, dan tanpa mimbar. Seiring waktu, masjid ini diperluas dan direnovasi beberapa kali oleh dinasti berbeda, Umayyah, Abbasiyah, Mamluk, hingga Ottoman. Santa Catherine dan Bukit Sinai. Santa Catherine dan Bukit Sinai adalah dua destinasi bersejarah sekaligus spiritual yang sangat terkenal di Semenanjung Sinai, Mesir. Tempat tersebut terletak di kaki Gunung Sinai atau Jabal Musa, dekat kota kecil Santa Catherine. Biara ini merupakan salah satu biara tertua di dunia yang masih aktif. Didirikan pada abad ke-6 oleh Kaisar Bizantium Justinianus I. Keistimewaan tempat ini adalah selain menjadi situs suci bagi 3 agama Samawi, juga kaya akan sejarahnya. Makam Nabi Saleh dan Nabi Harun. Perjalanan spiritual di selatan Yordania akan membawa kita menyusuri jejak para nabi. Setiap makam bukan sekadar tempat bersejarah, tapi juga menjadi pengingat akan iman, kesabaran, dan ketaatan para utusan Allah. Makam Nabi Saleh alaihi salam. Selain Madain Saleh di Arab Saudi, tradisi lokal di Yordania bagian selatan juga meyakini adanya makam Nabi Saleh alaihi salam. Beliau adalah nabi yang diutus kepada kaum Tsamud yang terkenal dengan mukjizat unta betina. Ziarah ke tempat ini mengingatkan kita pada
kisah iman dan kesabaran menghadapi kaumnya yang durhaka. Makam Nabi Harun alaihi salam di Jabal Harun, Petra, di puncak gunung setinggi 1350 meter, berdiri makam Nabi Harun alaihi salam. Nabi Harun alaihi salam adalah kakak kandung Nabi Musa alaihi salam. Beliau diutus bersama Musa untuk menyampaikan risalah tauhid kepada Fir'aun dan Bani Israel. Dikenal sebagai sosok yang fasih berbicara, penuh kelembutan dan bijak dalam berdakwah. Dengan mengikuti program Umroh Clash Jordan, Aqsha, Mesir, ini bukan hanya sekedar ziarah. Ini adalah perjalanan introspeksi, pembelajaran, dan bukti kasih Islam terhadap warisan jejak para nabi. Bergabunglah dalam perjalanan ini untuk memperkaya iman sekaligus memperdalam pemahaman sejarah kita.